Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Nurhaliza, NIM 21083040063, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, kelas 4B. Di sini saya akan mereview Al-Quran yang biasa saya gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran ini diberi nama Syamil. Al-Quran ini dibeli oleh ayah saya kurang lebih sekitar tahun 2016 ketika saya masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Saya mulai rutin menggunakan Al-Quran ini pada tahun 2018, tepatnya ketika saya masuk pondok pesantren di sekolah menengah atas. Al-Quran ini biasa saya gunakan untuk menghafal, murojaah, dan juga tilawah. Al-Quran ini setia menemani saya hingga saya lulus sekolah menengah atas. Dan sampai saat ini pun saya masih menggunakan Al-Quran ini dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran ini termasuk ke dalam mushaf Al-Quran Rasm Usmani yang didasarkan pada mushaf Bombay. Al-Quran ini termasuk ke dalam kategori mushaf standar Indonesia atau MSI. Manzilnya itu terbagi ke dalam 7 manzil. Pembagian 7 manzil ini berkaitan erat dengan tradisi menghatamkan Al-Quran dalam waktu 1 minggu atau 7 hari. Salah satu contohnya itu dapat dilihat pada Quran Surat Al-Ma'idah sampai dengan Quran Surat At-Taubah. Juznya terbagi ke dalam 30 juz. Pembagian 30 juz ini berkaitan erat dengan tradisi menghatamkan Al-Quran dalam waktu 1 bulan atau 30 hari. Salah satu contohnya itu dapat dilihat pada Quran Surat Yasin ayat 22. Hizibnya itu terbagi ke dalam 60 hizib. Penulisan hizib pada Al-Quran ini termasuk ke dalam kategori model kedua. Salah satu contohnya itu dapat dilihat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 92. Ruku atau makronya juga termasuk ke dalam kategori mushaf standar Indonesia. Hal tersebut itu dapat dilihat dari penulisan simbol ruku atau makro yang dimulai dari akhir Quran Surat Al-Baqarah ayat 7. Bagian Makiyah dan Madaniyah, salah satu contohnya itu dapat dilihat dari Quran Surat Ar-Ra'du yang termasuk surat Makiyah dan surat Al-Falaq serta Quran Surat An-Nas yang termasuk surat Madaniyah. Al-Quran ini terdapat 114 surat, dengan jumlah ayat sebanyak 6.236 ayat. Ayat tersebut itu mengikuti qiraah mazhab Kufi yang diriwayatkan oleh Hamzah bin Hubaib bin Ziyad dari Ibnu Abi Abdirrahman bin Habib al-Sulami. Tanda baca. Salah satu contohnya itu dapat dilihat pada tanda baca mad wajib mutasil yang dicetak atau yang ditulis tebal pada Quran Surat Ali Imran ayat 37 dan tanda baca mad zaiz munfasil yang dicetak atau yang ditulis tipis pada Quran Surat Ali Imran ayat 36. Bagian yang terakhir ialah rambu dan simbol. Pada ayat sajdah terdapat simbol mimbar. Pada Quran Surat Al-Ahqaf ayat 33, kata yuhya pada kata ya-nya itu menggunakan simbol titik. Kemudian terdapat simbol angka 5 pada Quran Surat Al-Fatihah ayat 7. Hal tersebut itu menunjukkan bahwa adanya versi ayat dalam qiraah lain atau menunjukkan adanya model bacaan lain. Menurut saya, Al-Quran ini cocok digunakan untuk masyarakat umum, khususnya masyarakat Indonesia, karena Al-Quran ini termasuk ke dalam kategori mushaf standar Indonesia. Selain itu, menurut saya, Al-Quran ini juga cocok digunakan untuk para penghafal Al-Quran. Al-Quran ini dilengkapi dengan terjemah tafsir perkata yang dapat memudahkan pembaca untuk mengetahui arti perkata dari setiap ayat Al-Quran. Tidak hanya itu, Al-Quran ini juga dilengkapi dengan terjemah Kementerian Republik Indonesia, Asbabun Nuzul, ayat doa, ayat tasbih, intisari ayat, dan juga indeks tematik. Sekian review Al-Quran yang dapat saya sampaikan. Kurang-kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.